Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya adalah mereka orang-orang yang beriman. Amana yu'minu imanan. Amanu, mereka orang-orang yang telah beriman. Apa artinya iman itu? Adalah percaya. Di atas dik itu secara bahasa pembenaran bahwa ketika seorang meyakini adanya Allah itu sebagai Tuhan dan dibenarkan akan keberadaan tersebut, itulah mereka orang-orang yang digolongkan sebagai orang beriman, sekaligus dengan lisannya dia mengakui, mengucap bahwa Allah itu adalah Tuhan. Masuklah dia dalam golongan orang-orang beriman. Mereka inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, bahwasanya khamr itu, wal maisiru, judi, ya, perjudian, qimaruhum fil jazur, kalau tradisi orang-orang jahiliyah, wal maisir wal ansab. Ansab ini hiya ilahatuhum allati nasabuha ya'budunaha, di mana berhala-berhala yang sengaja dipasang untuk kemudian mereka sembah. Bahwasanya khamr, berjudi, dan berhala-berhala yang mereka sembah. Wal azlam ay sihamun maktubun 'alaiha khairun wa syarrun. Ada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Kemudian dipanah itu, siapa yang mendapatkan itu yang mengambil bagiannya atau mengundi. Jadi mengundi nasib dengan anak panah itu namanya azlam. Wal ansab wal azlam rijsun, kotor, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi itu. La'allakum tuflihun, supaya kalian itu mendapatkan keberuntungan. Aflaha yuflihu falahan, hayya 'alal falah, begitu. Mari kita menuju keberuntungan. Al-falah, falah itu keberuntungan. Nah, ketika kita dipanggil, diajak untuk masuk ke satu rumah Allah, maka keberuntungan itu sudah pasti didapatkan. Pertama, kalau orang sholat berjamaah, ya dia akan dapatkan fadilah, pahala di sana, maka keberuntungan. Yang kedua, memenuhi panggilan Allah itu juga satu keberuntungan, karena kalau Allah yang memanggil sudah pasti dalam urusan yang benar. Beda kalau syaitan yang manggil. Nah, la'allakum tuflihun, menjauhi perkara-perkara ini supaya kita mendapatkan keberuntungan. Innama yuridu syaitan, bahwasanya syaitan itu menghendaki an yuqi'a bainakum, agar terjadi di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam kalian meminum khamr dan melakukan perjudian tersebut. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan menghalangi daripada mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak ingin berhenti daripada hal tersebut? Summiyatil khamru khamran, dinamakan itu khamr sebagai khamr. Nabi menyatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala yang memabukkan itu tergolong daripada khamr. Semua, mau itu tua kemudian sudah diproses, itu khamr namanya. Mau itu anggur setelah difermentasi, itu khamr namanya. Mau itu arak ataupun apa, arak juga banyak jenisnya,
banyak jenisnya itu. Ketika itu memabukkan, maka itu namanya khamr. Jadi kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap khamr itu hukumnya haram. Nah, dinamakan khamr itu sebagai khamr li'anna khamaratil aqla ay khalaqathu fasatarathu, yaitu artinya mencampuri, dimana kalau minuman ini dimasukkan ke dalam tubuh maka otomatis akan mencampuri, logika itu berfungsi, tercampuri dia, sehingga satarathu, maka akan menutupi itu akal yang tadinya normal jadi tidak normal, yang tadinya bisa berpikir jernih jadi tidak bisa berpikir jernih. Akibatnya apa? Tidak sedikit orang dia akan berani marah-marah di khalayak ramai, ngamuk di depan orang banyak. Tidak sedikit kalau sudah dia tidak sadar berani nantang orang, padahal penakut orang. Tapi kalau dia sudah tidak sadar berani dia nantang orang, tapi kalau sudah sadar tidak berani dia. Tidak sedikit juga terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan. Tidak sedikit gara-gara tertutupnya akal, khamaratil aqla. Ketika tertutupnya itu akal, terjadi pemerkosaan. Kalau baru-baru kita dengar ada seorang anak pulang malam mabuk, ibunya diperkosa, kan ada ya, masuk TV, bahkan bukan di YouTube lagi, masuk TV, media nasional, masuk TV. Akhirnya dilaporkan ke polisi, dibawalah ibu dan anaknya berzina, masuk ke kantor polisi, penjara. Apa alasannya? Rupanya anaknya habis mabuk, dia khamaratil aqla, dimana tertutupi akalnya, sehingga tidak lihat lagi ini mau ibunya atau bukan ibunya. Kalau ayam sih mau perkosa ibunya maklum saja ya, ayam tidak punya pikiran. Tetapi kalau manusia itu tidak maklum. Namun jika akalnya sudah tertutupi dengan yang namanya khamr ini, maka itu tidak bisa difungkiri. Besar kemungkinan akan terjadi kalau sudah ada bayangan-bayangan khamr. Maka dampaknya sampai pada terjadi apa? Menghamili atau memperkosa orang. Kan berat dampaknya. Karena kesadarannya itu hilang sudah. Kesadarannya itu hilang. Nah, disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamal khamru wal maisir fajtanibuhu, pada sampai akhir ayat, jauhi itu la'allakum tuflihun, supaya kalian itu mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian di sini dijelaskan qauluhu rijsun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Ar-rijs fil lughah kullu ma usduqdira min amalin, segala perbuatan yang kotor itu namanya rijis. Jadi innamal khamru wal maisir, judi, wal ansab berhala-berhala yang disembahnya, wal azlam, kemudian mengundi nasib dengan panah, ini semuanya rijsun, ini kotor. Rijis itu kotor, dimana segala sesuatu yang dianggap kotor dalam perbuatan namanya rijis. Jadi Allah mengatakan rijsun min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Nah, kalimat min amali syaitan hadza mukmilun likaunihi rijsan li'anna syaitan najasun. Ini penyempurna bahwa perbuatan yang kotor disandingkan lagi dengan setan, maka ini kotornya double. Maka segala sesuatu yang sudah dikaitkan dengan syaitan itu pasti kotor. Sesuatu yang disandingkan dengan syaitan itu pasti kotor. Nah, dikatakan rijsun li'anna syaitan najas. Setan itu najis, ay khabith, kotor. Apa alasannya? Li'annahu kafir, karena setan itu kafir. Kafir itu tertutup, membangkang. Kafara yakfuru kufran, itu artinya tertutup. Anak akfurul habbah, saya menutupi biji-bijian. Maka kalau petani itu dia taruh biji jagung, taruh kemudian ditutupi, itu bahasanya anak akfurul habbah, saya menutupi biji. Jadi kafir itu artinya tertutup.
iblis itu kafir. Orang tidak beriman kepada Allah juga kafir. Kenapa dinamakan kafir? Karena tertutup, dia tidak percaya kepada Allah, tidak melihat Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa segala-galanya, tertutupi dia. Wal kafir najasun, dan orang kafir itu najis. Orang kafir itu hukumnya najis. Dalam Al-Quran dikatakan innamal musyrikuna najasun, dalam At-Taubah ayat 28, bahwasanya orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Nah, maka karena najis, fala yaqrabul masjidal haram, tidak boleh dia dekat-dekat Masjidil Haram. Cuman bukan najis badannya ya, bukan, tapi akidahnya. Karena kalau jasmaninya ya, ketika memang tidak terkait tersentuh dengan benda najis, ya tidak najis. Jangankan orang kafir, kalau kita pun habis pegang babi, pegang anjing, yang tadinya kita tidak najis jadi najis. Kenapa? Karena habis pegang benda najis, kan begitu. Kita tidak najis, pegang kotoran. Karena pegang kotoran jadi najis, kan begitu. Ada kopi itu apa, matang-matang, datanglah luwak di sana, dimakan dia, masuklah ke perutnya dia itu. Kalau hancur ya jadi najis, bercampur najis. Tapi nanti kalau misalnya dia tetap ungkul, tidak hancur, itu mutanajis. Mutanajis artinya kalau dicuci lagi bersih, dia hilang bekas-bekas kotoran yang sudah mencampur di perutnya. Apa tadi namanya, luwak itu apa bahasa Balinya? Luwak, lubak ya. Jadi kalau sudah keluar dari sana tetap ungkul, tidak hancur, dicuci lagi, maka yang mutanajis tadi bisa menjadi suci. Najisnya hilang, bendanya tetap suci, aslinya suci memang ya. Nah, maka innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis bukan jasmaninya, tapi akidahnya. Kemudian wal khabis la yad'u illa ilal khabis liqaulihi al khabisat lil khabisin. Maka al khabis, yang kotor, yang jelek itu tidak akan mengajak kecuali kepada yang jelek juga. Sehingga Allah kumpulkan mereka, al khabisat lil khabisin. Maka perempuan-perempuan kotor itu cocoknya berdampingan dengan laki-laki yang kotor. Kalau perempuan yang berzina itu cocoknya nikah sama laki-laki yang berzina. Artinya kalau dia sudah berzina, maka nanti akan diketemukan dengan orang berzina juga. Tapi kalau dia orang-orang baik ketemu sama orang-orang berzina, ahli berzina, ini biasanya tidak harmonis hidupnya, tidak harmonis hidup. Nah, kecuali sama-sama benar-benar bertobat. Tapi ya urusan Allah, pribadinya dia dengan Allah ya. Nah, maka karena ini perkara yang buruk ya, seandainya terjadi hal tersebut tidak boleh dicerita-ceritakan, cukup dia dengan Allah saja, tidak usah cerita-cerita. Bahkan pasangannya sekalipun tidak usah diceritai kalau pernah terjadi itu ya. Dulu saya begini, tidak usah cerita. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin, semua umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang sengaja cerita-cerita. Semua umatku dimaafkan oleh Allah kecuali sengaja cerita-cerita. Nah, jadi kalau sudah cerita-cerita ya salahnya sendiri, ngapain cerita-cerita, kan begitu ya. Atau menceritakan orang lain, jangan ya. Menceritakan orang lain pernah gini, dulu saya berkawan baik sama dia begini, dia mabuk, tidak usah cerita-ceritain. Yang kita sendiri saja tidak usah diceritai, apalagi orang lain. Tidak usah cerita-ceritain. Karena pintu taubat dari Allah kalau sudah dibuka, insya Allah sudah. Kalau Allah sudah buka pintu taubat kepada seseorang, insya Allah sudah akan dibuka itu. Sejahat-jahatnya orang, kalau pintu taubat dibuka, dia jadi orang baik. Dia akan jadi orang baik. Nah, maka kalau punya masa lalu yang jelek, tidak usah cerita ya. Dan jangan bangga. Masa orang berbuat jelek bangga ya. Malu, harusnya malu ya. Tidak usah cerita, tidak usah ditunjuki. Nah, karena itu satu keburukan. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang dia cerita-cerita, ditampak-tampaki kesalahannya.
Namun ayat ini menegaskan bahwa al-khabithat lil khabithin. Orang yang dia berzina, maka temannya berzina juga. Maksudnya pasangannya. Cocoknya begitu kata Allah. Cocoknya seperti itu. Nah, baik. Jadi syaitan itu adalah khabith. Dan 4 perkara tadi, khamr, judi, azlam, ansab, azlam. Jadi mengundi nasib, termasuk juga berhala-berhala. Ini adalah rijis, khabith, kotor ini, kotor. Fajtanibuhu, maka jauhi. Jangan sampai dekat-dekat itu. Nah, kenapa Allah perintahkan menjauhi? Syaitan itu menghendaki an yuqi'a bainakum, untuk terjadinya di antara kalian itu al-adawah, permusuhan. Maka kenapa Islam sangat menegaskan ajaran ini supaya meminimalkan terjadinya permusuhan itu. Karena orang kalau sudah dia minum, nanti tidak sadar nyenggol orang, nyinggung orang, bahasanya nyinggung orang lain, itu kan tersinggung orang lain. Yang tadinya baik-baik jadinya bermusuhan, yang tadinya baik-baik akhirnya jadi saling membenci. Termasuk al-maisir fil khamri wal maisir, khamr dan maisir, judi. Judi itu kalau orang kalah habis hartanya, kebunnya 1 hektar dijual, 2 hektar, 3 hektar, rumahnya dijual, mobilnya dijual, habis. Nanti ujung-ujungnya dia dituntut oleh keluarganya, nggak punya apa-apa, anaknya nuntut, istrinya nuntut. Akhirnya tadinya damai sama istrinya, baik sama anaknya, jadinya bermusuhan, dimusuhi bapaknya, dihabisi hartanya, tanahnya dihabisi, rumah dihabisi, mobil dihabisi juga, semua dihabisi. Nah terus untuk keluarga apa? Jadi musuhan jadi musuhan. Jadi ini alasan Al-Quran kenapa menegaskan fajtanibuhu, jauhi itu, jauhi Jadi sudah jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu kita diingatkan oleh Rasulullah melalui ayat ini. Jadi yang namanya khamr, yang namanya judi, yang namanya mengundi nasib, yang namanya patung-patung berhala itu adalah rijis, khabith, fajtanibuhu, jauhi. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kita mendapatkan keberuntungan.